kabar? Perkenalkan, nama saya Erin Mutiatul Khairiyah dan pada hari ini kita akan belajar mengenai sistem pernafasan pada manusia. Kompetensi dasar pada sistem pernafasan manusia ada dua, yaitu yang pertama KD 3.8, di mana kita akan menganalisis mengenai organ-organ sistem pernafasan dan juga fungsinya, fungsi dan strukturnya. Kemudian ada 4.8, di mana kita akan menganalisis antara gangguan-gangguan pada sistem pernafasan dan juga teknologi untuk mengatasinya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menjelaskan bagaimana struktur, organ, dan fungsi dalam sistem pernafasan manusia, dan kemudian siswa juga dapat menjelaskan maupun menganalisis mengenai gangguan-gangguan atau kelainan yang ada pada sistem pernafasan manusia dan juga teknologi untuk mengatasinya. Sebelum masuk kepada materi, kita akan menjelaskan mengenai peta konsep yang ada pada sistem pernafasan manusia. Di dalam peta konsep ini ada 4 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu organ-organ pada sistem pernafasan manusia. Yang kedua ada mekanisme pernafasan manusia, yang di dalamnya ada 2 hal lagi, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Kemudian yang ketiga ada kelainan yang ada pada sistem pernafasan manusia, dan yang keempat yaitu teknologi dalam pernafasan manusia. Pernahkah kalian menghirup udara kemudian mengembuskannya ke kaca? Kemudian apa yang terjadi? Di dalam kaca tersebut pasti terdapat butir-butir air. Nah, butir-butir air tersebut merupakan hasil dari sistem pernafasan kita, yaitu adalah oksigen dan juga uap air. Jadi, sistem pernafasan pada manusia dapat diartikan sebagai penghirupan oksigen kemudian mengeluarkan hasil berupa karbon dioksida dan juga uap air. Nah, tujuan utama dalam sistem pernafasan manusia ini yaitu untuk menghasilkan energi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai organ-organ dalam sistem pernafasan manusia. Yang pertama yaitu rongga hidung. Nah, di dalam rongga hidung ini terdapat selaput lendir, sehingga rongga hidung ini berfungsi untuk menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Nah, di dalam strukturnya sendiri, rongga hidung itu ada 4. Yang pertama ada tulang hidung, kemudian ada silia atau rambut hidung, yang selanjutnya ada saraf, pembau, dan selanjutnya lagi ada lendir. Berdasarkan gambar di samping ini, kita dapat melihat bahwa ada 4 struktur penyusun hidung. Yang pertama yaitu tulang hidung yang berfungsi untuk menyokong hidung dan juga memberi bentuk pada hidung. Yang kedua ada lendir yang berfungsi untuk menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Kemudian ada rambut getar atau silia, bulu rambut pada hidung, itu berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Dan yang terakhir yaitu ada saraf pembau, di mana dia akan mengirimkan rangsangan bau ke otak. Organ selanjutnya yaitu faring atau tekak tenggorokan. Nah, faring ini ialah sebuah saluran yang terdapat di belakang rongga hidung dan juga rongga mulut. Faring sendiri dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada nasofaring, kemudian ada orofaring, dan kemudian ada laringofaring. Nah, di bagian nasofaring ini terdiri dari lapisan atas mulut yang keras dan lunak. Nah, kemudian ada orofaring, di mana orofaring ini meliputi uvula dan amandel. Dan selanjutnya yaitu laringofaring yang dia meliputi epiglottis dan juga saluran menuju laring. Organ selanjutnya yaitu laring. Nah, laring ini adalah sebuah saluran yang menghubungkan antara faring ke bronkus. Nah, di dalam laring ini terdapat katup yang kita sebut dengan epiglottis. Dia berfungsi sebagai jalannya sebuah klep yang mengatur jalannya makanan dan nafas manusia. Nah, kemudian selain itu di dalam laring ini juga terdapat pita suara, di mana pita suara ini berfungsi untuk menghasilkan suara. Tetapi walaupun demikian, syaraf kita akan mengatur bagaimana kita berbicara, kemudian bernafas dan menelan agar tidak bersamaan sehingga tidak mengganggu fungsi dalam kesehatan. Organ selanjutnya yaitu batang tenggorokan atau yang biasa kita sebut dengan trakea. Nah, trakea ini merupakan saluran yang menghubungkan antara laring ke bronkus dan bronkiolus. Nah, di trakea ini tersusun atas lapisan mukosa yang keras dan juga terdapat tulang-tulang rawan yang untuk menyelubunginya. Nah, di trakea ini dia akan bercabang, cabangnya tersebut akan menjadi bronkus, dan kemudian bronkus akan bercabang lagi menjadi bronkiolus. Susunan tulangnya sendiri antara trakea, bronkus, dan bronkiolus ini hampir mirip. Yang membedakan adalah di trakea susunan cincin tulang rawan lebih teratur, tetapi di bronkus dan bronkiolus karena ukurannya kecil maka cincin tulang rawannya tidak beraturan. Organ selanjutnya yaitu alveolus. Alveolus ini merupakan bulatan-bulatan yang terdapat di ujung bronkiolus. Dia berfungsi sebagai tempat untuk menukarkan antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, alveolus ini diselubungi oleh pembuluh-pembuluh darah, di mana nanti oksigen yang berada di alveolus akan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Organ selanjutnya yaitu paru-paru. Nah, paru-paru kita ini terletak di rongga dada tepat di atas diafragma. Paru-paru ini ada 2, yaitu paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Tetapi, tahukah kalian bahwa paru-paru itu ternyata ukurannya tidak sama? Di mana paru-paru kanan itu lebih besar daripada paru-paru kiri. Karena di paru-paru kanan terdapat 3 lobus, sedangkan di paru-paru kiri terdapat 2 lobus saja. Nah, organ selanjutnya yaitu ada pleura.
Pleura ini ialah selaput yang menyelubungi paru-paru, yang berfungsi untuk melindungi paru-paru. Nah, pleura ini ada dua, yang pertama ada pleura visceral dan juga pleura parietal. Nah, pleura visceral ini ialah pleura yang melekat di dalam paru-paru bagian dalam. Yang kedua yaitu pleura parietal, di mana dia ini melapisi rongga dada. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mekanisme pernafasan pada manusia. Nah, mekanisme ini sendiri ada dua, yaitu mekanisme eksternal dan juga mekanisme internal. Mekanisme eksternal ini terjadi pada alveolus yang bertukar udara dengan darah yang ada dalam kapiler. Sedangkan internal terjadi antara kapiler darah dengan sel-sel yang ada dalam tubuh. Pertukaran oksigen itu dipengaruhi oleh adanya tekanan udara dalam tubuh dan di luar ruangan. Apabila tekanan udara di luar ruangan ini lebih besar, maka akan terjadi inspirasi atau masuknya oksigen. Tetapi ketika tekanan udara di dalam rongga dada ini lebih besar, maka akan terjadi ekspirasi, yaitu keluarnya udara dari dalam tubuh menuju ke luar ruangan. Dalam mekanisme pernafasan ini ada dua yang perlu kita pelajari. Yang pertama yaitu mekanisme pernafasan dada dan yang kedua yaitu mekanisme pernafasan perut. Nah, mekanisme pernafasan dada ini yaitu pernafasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot antar tulang rusuk atau interoksa. Kemudian pernafasan dada terjadi melalui fase inspirasi dan ekspirasi yang mekanismenya sebagai berikut. Yang pertama yaitu fase inspirasi. Yang pertama diawali oleh otot antar tulang rusuk atau mus musculus intercostalis eksternal berkontraksi, kemudian tulang rusuk terangkat atau posisi datar, kemudian paru-paru mengembang, kemudian tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara yang ada di luar sehingga udara luar masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya yaitu fase ekspirasi pernafasan dada. Mekanisme ekspirasi pernafasan dada adalah sebagai berikut. Yang pertama diawali oleh otot antar tulang rusuk atau relaksasi, kemudian tulang rusuk menurun dan paru-paru menyusut, kemudian tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara keluar, kemudian udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya yaitu pernafasan perut. Pernafasan perut ini merupakan pernafasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Mekanisme pernafasan perut dapat dibedakan menjadi dua tahap, yakni fase inspirasi dan juga fase ekspirasi. Nah, fase inspirasi ini diawali oleh sekat rongga dada atau diafragma yang berkontraksi, kemudian posisi dari melengkung menjadi mendatar. Selanjutnya paru-paru mengembang dan tekanan udara dalam paru-paru ini lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar sehingga udara masuk. Yang kedua yaitu fase ekspirasi yang diawali dengan otot diafragma yang berelaksasi, kemudian posisi mendatar kembali melengkung, dan dilanjutkan oleh paru-paru mengempis dan tekanan udara di paru-paru lebih bebas dibandingkan tekanan udara di luar sehingga udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gangguan pada sistem pernafasan. Yang pertama yaitu asma. Gangguan pada organ saluran pernafasan yang diakibatkan oleh kontraksi otot polos pada trakea dan mengakibatkan penderita sulit bernafas. Ditandai dengan kontraksi yang kaku dari bronkeolus. Asma biasanya disebabkan oleh hipersensitivitas bronkeolus atau disebut dengan asma bronchiale terhadap benda-benda asing di udara. Penyebab penyakit ini yaitu dapat terjadi dikarenakan faktor psikis atau penyakit yang menurun. Penyakit selanjutnya yaitu TBC atau yang biasa sering kita sebut dengan tuberkulosis. Merupakan penyakit spesifik yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini dapat menyerang semua organ tubuh, tetapi yang paling sering adalah paru-paru dan tulang. Karena adanya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus sehingga menyebabkan adanya proses difusi oksigen yang terganggu. Keadaan ini menyebabkan yang pertama, peningkatan kerja sebagian otot pernafasan yang berfungsi untuk pertukaran udara paru-paru, yang kedua, mengurangi kapasitas vital dan kapasitas pernafasan, dan yang terakhir, mengurangi luas permukaan membran pernafasan. Penyakit selanjutnya yaitu pneumonia. Merupakan peradangan paru-paru di mana alveolus biasanya terinfeksi oleh cairan dan eritrosit yang berlebihan. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri atau satu alveolus ke alveolus lain sehingga dapat meluas ke seluruh lobus bahkan seluruh paru-paru. Umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus, Diplococcus pneumoniae, dan bakteri Mycoplasma pneumoniae. Pengaplikasian STEAM pada materi sistem pernafasan ini yang pertama yaitu dilihat dari aspek S yaitu science, dapat dilihat pada saat kita bernyanyi. Saat kita bernyanyi, kita membutuhkan udara yang sangat banyak. Hal tersebut berkaitan dengan sistem pernafasan. Sistem pernafasan yang baik digunakan dalam bernyanyi yaitu pernafasan diafragma. Mengapa demikian? Karena diafragma terletak di antara rongga dada dan rongga perut. Pada saat bernyanyi, otot diafragma dapat memberi dorongan yang kuat kepada paru-paru serta dapat mengatur tenaga aliran udara melalui batang tenggorok dan mengedarkan selaput suara dan keluar melalui mulut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teknologi untuk mengatasi kelainan atau penyakit yang ada pada sistem pernafasan. Teknologi yang pertama yaitu teknologi pulmotor.
Pulmotor ini merupakan alat yang digunakan untuk melakukan proses pernafasan buatan. Alat ini biasanya digunakan pada pasien atau orang yang mengalami gangguan pernafasan, seperti gangguan pernafasan karena tenggelam dan kaget saat tersengat listrik. Teknologi yang kedua yaitu teknologi oksigen kateter atau selang pernafasan. Selang ini berfungsi mengalirkan oksigen ke dalam tubuh pasien. Mengapa hal ini dilakukan? Hal itu dilakukan karena pasien memiliki ketidakmampuan untuk menyerap oksigen secara mandiri. Oleh karena itu, selang pernafasan biasanya akan tersambung dengan tabung oksigen yang diletakkan di samping tempat tidur pasien. Teknologi selanjutnya yaitu teknologi spirometer. Spirometer merupakan alat yang digunakan untuk diagnosa kondisi paru-paru. Kapasitas paru-paru sering dijadikan parameter kerusakan yang terjadi pada paru-paru seseorang. Proses pengukuran inilah yang dilakukan oleh alat bernama spirometer dan proses pengukurannya diberi nama spirometri. Untuk mengetahui kondisi paru-paru, maka spirometer akan mengukurnya dan kemudian menampilkannya dalam bentuk grafik-grafik. Pengaplikasian kedua dari STEM yaitu E-Engineering, kita dapat mempraktikkan media sistem pernafasan untuk mengukur kapasitas paru-paru dengan media botol bekas. Kemudian pengaplikasian yang ketiga yaitu A-Art. Untuk lebih memahami sistem pernafasan, kita dapat membuat media pernafasan dengan botol bekas dan mendesainnya sesuai keinginan. Pengaplikasian STEM berikutnya yaitu part terakhir M, matematik. Seperti ini, jika diketahui volume tidal yaitu 500 ml, maka volume cadangan inspirasi 1500 ml dan volume cadangan ekspirasi sebesar 1500 ml, maka kita dapat mencari kapasitas vital paru-paru yaitu volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi ditambah volume cadangan ekspirasi yaitu sebesar 3500 ml. Sekian materi pada hari ini dan sampai jumpa di materi berikutnya.